Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nela. Ini di malam hari, aku lagi keluar sama suamiku. Ralinnya nggak kita ajak, karena Ralin juga lagi keluar sama om dan tantenya. Ini tuh sebenarnya aku bilang ke suami aku minta temenin untuk belanja bulanan ya. Padahal aku belum mau belanja bulanan, tapi aku mau beliin suami aku sendal ceritanya. Kenapa aku nggak bilang dari rumah? Karena kalau misalnya aku bilang pasti dia tuh nggak mau. Karena suamiku tuh emang kurang suka pakai sendal ya bun, dia lebih seneng pakai sepatu. Cuman aku kadang suka ribet ngelihat dia gitu, kalau misalnya cuma mau pergi ke deket-deket aja, apalagi perginya cuma sebentar terus harus pakai sepatu ya kan. Jadi ya udah, akhirnya aku bujuk dia untuk beli sendal malam ini. Walaupun pas sampai ke tempatnya dia masih nolak sih sebenarnya ya, cuman karena aku agak maksa dikit ngomongnya, jadi ya udah diturutin. Akhirnya dia pilih sendal yang dirasa cocok. Ini setelah dari beli sendal, kita mampir sebentar ke counternya teman suami aku. Sekalian aku bayar pulsa juga di sini. Cuma kita di sininya nggak lama sih ya, karena ini kan malam hari. Terus nanti takutnya Ralin juga udah datang duluan, udah balik duluan. Takutnya dia ngantuk. Jadi kita ini agak buru-buru gitu. Nah, ini di keesokan harinya, ini aku lagi isi air di teko untuk masak air, karena di rumah ini itu air anget itu wajib ya bun, karena kan Ralin masih minum susu ya. Bunda-bunda dan teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Kemudian protokol kesehatannya terus dijaga, karena pandemi ini masih merajalela ya bun. Jangan lupa juga nih masak nasi. Nih aku lagi masak nasi, dan jangan sampai nggak dicetekin ya, nanti nasinya nggak masak lagi. Oke, aku mau sharing sebentar sebelum masak. Nah, ini aku belakangan ini tuh lagi belajar tentang budgeting gitu ya bun, karena aku pengen bisa lebih mengatur keuangan dengan baik. Nah, jadi ini aku beli binder. Ini tuh aku khususkan untuk sinking fund sih, insyaallah. Nah, jadi ini bindernya aku beli di Shopee. Nanti untuk link pembeliannya insyaallah aku bakalan taruh di description box. Aku suka banget sama bindernya karena memang bahannya itu menurut aku bagus. Dia itu ringnya cuma ada 6 ya, dan dia ada tempat kartu, juga ada tempat untuk kalau misalnya kita mau nyelipin kertas gitu. Bahannya lumayan tebal, dan yang paling aku suka adalah warnanya cakep banget. Nah, ini aku juga beli covernya. Ini tuh insyaallah kan bakal aku pakai lama ya bun bindernya. Jadi aku pengen binder ini tuh biar nggak cepet kotor gitu. Akhirnya aku juga beli covernya untuk melindungi si binder biar tetap bersih, biar nggak ada noda-noda ya. Kemudian ini nggak lupa juga aku beli kertas untuk aku nyatet pastinya. Semoga sih dengan adanya binder ini aku jadi rajin menabung ya bun, amin. Nah, ini ada apa ya, ini namanya zipper pocket atau apa, aku lupa namanya. Pokoknya ini nanti tempat untuk aku naruh uang untuk sinking fund ya. Nah, ini aku cuma beli 5 aja, insyaallah sih cukup ya, karena kan ini juga baru-baru belajar. Insyaallah nanti kalau ada rezeki aku pengen beli notebook lain untuk khusus mencatat kayak pengeluaran atau pemasukan, terus untuk kayak list belanja bulanan dan lain-lain kayak gitu. Insyaallah nanti kalau ada rezekinya, nabung dulu ya.
Kemudian ini aku juga ada dompet disiplin. Kayaknya bunda-bunda dan teman-teman udah pada tahu ya. Ini sebenarnya sih aku udah punya lama. Ini udah aku beli dari lama, dan ini aku belinya juga sama temennya ipar aku. Cuman nggak pernah dipakai karena ya kemarin-kemarin tuh kayak belum melek finansial kali ya bun, jadi kayak masih boros banget, masih bener-bener nggak tahu lah gitu cara ngatur keuangan. Sekarang baru mau belajar. Dan ini aku lanjut masak. Jadi tadi aku rebus telur ya, aku mau bikin telur dicabein gitu. Dan karena minyak aku tinggal dikit, jadi aku refill dulu. Bunda-bunda hari ini masak apa nih? Kalau aku hari ini masaknya cuma satu menu aja ya bun, karena tadi pun aku juga dikasih kikil gitu sama ipar aku, kikil yang udah dimasak ya. Jadi ya udah aku bikin telur balado aja atau telur dicabein. Nah ini bekas minyak yang masih ada di plastiknya aku tuangin. Ini aku mau goreng telur ya, tapi ke-cut videonya karena ada yang nelpon. Nah ini telurnya udah digoreng. Aku cuma bikin 4 telur aja karena aku lagi nggak pengen makan telur sih ya, jadi ini kayaknya cuma untuk suami aku aja. Ini pun kayaknya kebanyakan ya, cuma nggak apa-apa. Nah ini aku cepetin aja ya masaknya biar kalian nggak bosen. Maaf ya kalau misalnya suara aku tuh kedengeran agak bisik-bisik gitu, karena aku ngedabingnya ini malam dan Ralin tuh tidur di samping aku, jadi aku takut dia kebangun ya kalau misalnya aku agak kencengan. Mohon dimaklumi ya teman-teman, bunda-bunda. Nah ini aku udah selesai masaknya. Jangan sampai ada yang tersisa ya di kuali, lumayan bun, cabai mahal. Jangan lupa juga untuk beresin dapur, ngelap-ngelap kompor, ngelap-ngelap meja dapur ya bun, biar tetap bersih, tetap kinclong. Apalagi ini kan kalau dapur aku tuh nuansanya putih gitu ya, jadi benar-benar harus selalu dibersihin biar nggak kelihatan dekil ya dapurnya. Dan aku juga setiap hari selalu bersihin di bawah kompor ya bun, karena di bawah kompor itu kadang kalau misalnya beberapa hari kelewatan itu kayak suka ada bercak-bercak gitu sih kalau aku. Jadi aku selalu bersihin juga di bawah kompor, makanya itu bisa dilihat tuh lumayan bersih sih ya, karena memang setiap hari aku lap. Setelah masak tuh pasti aku lap juga di bawah kompor. Pokoknya kalau lihat dapur bersih tuh jadi tambah semangat ya bun, jadi seger gitu mata, ya nggak sih? Nah ini dia, aku cuma masak satu menu tapi tiba-tiba lauknya 3 ya. Ini ada telur cabe yang tadi aku masak, atau telur balado kalian namanya. Terus itu ada kikil, itu dikasih sama ipar aku. Dan ini tadi papanya Ralin juga beli ayam. Alhamdulillah, walaupun hari ini nggak ada sayur, nggak apa-apa ya, sekali-sekali. Selamat makan semuanya, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa juga ya sebelum makan. Dan ini setelah aku masak, aku langsung beresin di bagian meja rias ini karena super berantakan ya. Dan karena ini juga udah waktunya Ralin untuk sebentar lagi minum susu dan juga istirahat, jadi ini aku sambil bujuk dia buat selesai main dan beresin mainannya. Jadi sharing sedikit kali ya bun, aku sekarang mulai membiasakan Ralin itu untuk beresin mainan setelah dia main ya. Jadi aku berharap aku bisa melatih kemandirian Ralin dari sekarang. Terus aku juga menanamkan rasa tanggung jawab gitu ya, ketika dia habis main ya berarti dia harus beresin sendiri gitu. Nggak sendiri juga sih maksudnya, aku tetap dampingin, aku pun bantu, cuman aku ngajak dia
kalau misalnya selesai dia main, aku bilang ke dia, ayo nak, beresin mainannya, mama bantu ya. Jadi seakan-akan tugas utamanya yang ngeberesin itu adalah tugasnya dia, sedangkan aku cuma bantu aja gitu ya bun. Alhamdulillah sih, menurut aku cara seperti itu efektif ya bun. Ralin pun ya, walaupun yang namanya anak-anak terkadang ada mood-mood dimana dia males gitu ya, tapi alhamdulillah sejauh ini sih dia selalu mau sama-sama untuk beresin mainannya setelah dia main gitu. Terus sekarang juga kalau misalnya dia mau mandi gitu ya, dia buka celana sendiri, dia udah bisa buka celana sendiri, tapi kalau baju dia belum bisa ya. Nah setelah dia aku bukain bajunya, dia juga buka celana, dia langsung otomatis pergi ke dapur, dia masukin baju kotornya ke keranjang cucian. Pokoknya aku melatih dia dari hal-hal kecil dulu sih, kayak misalnya dia mau keluar rumah gitu ya, alhamdulillah sekarang dia udah bisa pakai sepatu sendiri gitu ya. Dan kalau misalnya kayak dia numpahin air gitu, dia tuh kayak alhamdulillah sekarang udah ada inisiatif, ketika dia numpahin apa gitu ya, dia langsung ambil tisu atau ambil lap di dapur, terus dia lap sendiri gitu. Karena alhamdulillahnya sekarang itu Ralin lagi ada di fase yang dia seneng ikutin apa yang aku lakuin gitu ya bun. Kalau misalnya aku beres-beres rumah gitu ya, aku nyapu atau aku nyuci piring, dia tuh kayak seneng pengen ikutan gitu. Jadi ini kesempatan banget untuk aku, kayak aku ngajak dia beres-beres atau aku ngajarin dia ini itu, karena dia tuh kayak selalu mau gitu. Mungkin semua anak kayak gitu ya bun. Aku baru ngerasa sih sekarang ketika aku punya anak, wah seru ya ternyata. Walaupun capeknya juga luar biasa. Untuk bunda-bunda yang lain mungkin ada sharing yang positif tentang pola pengasuhan atau apa gitu ya, mau dong bun share di kolom komen ya. Insyaallah nanti aku bakalan baca dan aku juga bakalan belajar dari bunda-bunda yang lain, karena kan aku ibu baru ya, terbilangnya anakku juga belum ada 2 tahun dan ini juga anak pertamaku, jadi aku juga lagi bener-bener banyak belajar. Apalagi sekarang zaman itu udah semakin maju ya bun. Terus sekarang bisa dibilang zaman juga udah edan ya, jadi kita harus dari sedini mungkin mempersiapkan anak-anak kita ke depannya, kepribadiannya, akhlaknya. Semoga anak-anak kita semua tergolong jadi anak yang baik, anak yang soleh-soleha untuk kedepannya ya bun. Dan semoga niat kita untuk mendidik anak kita sebaik-baik mungkin juga diperlancar dan dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi ini kita udah sampai di akhir video. Terima kasih ya untuk bunda-bunda dan teman-teman semua yang udah ngikutin video aku sampai detik ini. Semoga kalian gak bosan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.